Hey guys, welcome to La Vlog. Kali ini kita ada di segmen La Podcast, La Fitcast. Video kalian sambil podcast. Nah, kita ada di situasi di rumah aja, jadi kita nggak boleh kemana-mana. Jadi podcast kita bikin sambil video call. Ini adalah yang pertama, episode yang pertama. Kali ini kita sudah ada bintang tamu. Bukan bintang tamu, ini yang punya Fitcast juga nih. Gimana, Mbak? Kabarnya, Mbak? Baik nggak ya? Kayaknya nggak baik deh. Wah, Bosan banget di boys. Ngapain emang di rumah, Mbak? Di rumah kerjaannya cuma bangun tidur, mandi, makan, masak, tidur lagi. Main game, lupa. Asal nggak ngerepotin orang aja, aman. Kalau kamu bangun tidur, makan, ya kan? Oh iya, jelas. Oh ya, buat yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar sampai hari ke-30. Kalau kuat mungkin lanjut lagi puasanya. Nggak bisa dong. Sampai Desember. Gimana? Maksud kamu suruh diet gitu? Intermittent fast gitu? Iya, pokoknya puasa sampai Desember. Lumayan ngirit. Kamu aja kali. Nah, mungkin yang paling kena dampak di social distancing ini yang para pelajar, karena kita kan harus belajar di rumah. Dan mungkin buat yang kelas 3 SMA, mungkin lagi cari kuliah sekarang. Mungkin lagi bingung dia. Ya nggak? Bingung lah. Kan UN ditiadakan, terus gimana caranya nilai, terus udah gitu SBMPTN juga pasti sebentar lagi kan. Pusing nggak sih? SNM kan udah. Biasanya kan ya kan kalau SNM kan dari nilai rapot sebelumnya. Jadi semester ini nggak terlalu dilihat lah. Biasanya kan kalau mau SBMPTN tuh kita bimbel dulu kan. Biasanya kita sebut bimbel. Ya bimbel tuh ya, sebut bimbel. Bang, kamu dulu pengalaman SBM, SNM kayak gimana sih? Kalau aku dulu, aku tuh nggak keterima SNM, tuh pastinya bikin drop banget ya, karena kayak nggak keterima gitu. Setelah dikasih tahu SNM udah keluar, itu aja aku nggak langsung buka ininya, pengumumannya kayak, aduh udah takut banget gitu kan. Terus itu akhirnya nunggu orang-orang, terus banyak banget teman aku yang nggak keterima, akhirnya kayak ya udahlah mungkin aku nggak keterima juga gitu kan. Pas dilihat bener aja nggak keterima, terus ya sempat drop kayak gimana sih, ini kan cara termudah untuk mendapatkan, tapi SNM aja nggak keterima gitu kan. Terus, siapa bilang SNM gampang? Cara ya, termudah. Ini cara termudah, nggak perlu belajar lagi gitu loh, tinggal masuk. Susah SNM itu harus sekolah tiap hari, tahu nggak? Kalau kamu kan nggak sekolah, jadinya ya susah. Kalau bagi orang-orang seperti aku yang sekolah, ya gampang lah. Terus pengalaman apa lagi yang kamu lakuin waktu SNM? Ya SNM, ya pastinya udah belajar mati-matian, terus udah setiap ngelihat nilai udah jelek tuh pasti langsung nyamperin guru kayak, gimana nih Bu, gimana Pak caranya untuk membenerin nilai, bisa nggak nilainya dinaikin? Saya ngejar SNM, gitu. Terus selalu dilihat setiap abis pembagian nilai itu rata-rata berapa sih gitu loh, kayak masuk nggak sih kuota SNM, masuk nggak sih gitu. Selalu ngemis-ngemis nilai berarti? Ya, sedikit lah ya, buat memperbaiki nilai. Ngemis-ngemis dikit nggak apa-apa lah ya. Ambis juga? Iya nggak sih? Ya nggak ambis sih. Tohnya kan cuma minta tolong kayak, bisa nggak? Kan tetap aku yang berusaha, bukan langsung dari 75 jadi 90 kan enggak. Emang cara benerin nilai gimana? Ya minta perbaikan. Ini nilainya pas banget sama KKM, boleh nggak diperbaikin? Boleh nggak dikasih tugas lagi untuk nilai
untuk nebus nilai. Ya, Terus 90% boleh lah, pastilah dibenerin nilainya. Nah, karena terus udah dibenerin, habis dibenerin lulus, jamin lulus. nggak lulus juga. Ya, berusaha kayak Wah, kita ada kendala koneksi. udah Ya. selalu melihat peringkat. Tapi kayak gitu terus. Untuk Anda yang nggak pernah sekolah, gimana? Pengalaman SNM-nya apa? SNM Pasti tuh lebih berwarna. gampang. Bagi saya mah gampang SNM. Karena kan harus bagus nilai dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya, saya sih sadar diri aja. Orang nggak pernah masuk juga. Jadi, pas SNM tuh sebenarnya udah dikasih tahu sama gurunya. Malah gurunya mohon-mohon sama saya suruh benerin nilai, tapi saya nggak mau. Habis itu udah didatengin. Ini nilainya dibenerin, tapi bilang aja nggak usah Bu, segini cukup bagi saya. Ya udah jadi nggak usah dibenerin. Jadi pas kemarin SNM kalau nggak salah tuh kan berapa orang gitu yang lulus persyaratan, baru lulus syarat ya sebenarnya nggak usah bangga lah lulus syarat tuh, aku nggak suka sama orang-orang yang baru lulus syarat udah bangga, lulus juga belum tentu kan. Ya udah, aku nggak perlu lagi ngelihat ke papan pengumuman orang udah pasti nggak lulus, ngapain? Ya udah aku pulang aja. Di pengalaman SNM tuh dikit sih orang nggak lulus syarat juga, jadi nggak perlu susah-susah aku sebenarnya. Terus kalau SBM gimana pengalamanmu? Tunggu, berarti kamu nggak ada cara untuk mencoba untuk gimana dapetin SNM tuh nggak ada dong, kayak ya udah pas aja nilai gue jelek, ya udah gitu. Karena gini, menurut saya SNM itu jalur yang gini ya, jalur yang nggak fair tuh loh. Masa nggak isi tes, ujuk-ujuk dapat. Sedangkan raport tuh kan bisa dibenerin. Kayak yang tadi, kalau mau nilai segini dibenerin. Semua sekolah bener-benerin nilai. Ya nggak fair. Bagiku jalur yang nggak fair tuh SNM. Menurut aku nggak fair itu kalau ada anak baru. Kalau dia dari sekolahnya, awalnya sekolah yang lebih jelek daripada sekolah gitu, sekolah ya dia bisa ngalahin orang yang udah ada di sekolah itu gitu loh. Jadi tuh menurut aku yang nggak fair tuh yang di bagian situ. Tapi buat aku nggak fair lah pokoknya SNM tuh. Tapi mungkin bagi sebagian orang fair-fair aja, orang dia sekolah. Aku juga nyadar nggak pernah sekolah. Dari 3 tahun kalender sekolah tuh aku sekolah cuma 6 bulan lah. Pas hari Senin, pas baru pertama kali bagiin buku, udah tuh mau bagiin raport. Buku, bagi raport. Dan pengumuman SNM tahun 2020 kan udah keluar ya? Udah. Nah, jadi kalau yang udah dapat SNM tuh selamat, udah nggak ngapain, mau corona, mau tidur-tiduran, di rumah nggak apa-apa kan? Udah keterima juga. Terus kalau SBM, gimana pengalamanmu SBM? Kalau pengalaman aku SBM itu, seperti anak-anak ambis pada umumnya, ikut bimbel, belajar tambahan di bimbel yang semakin mendekati SNM, semakin setiap hari datang bimbelnya. Terus ya dari sekolah juga dikasih motivasi, jangan berkecil hati, nggak keterima SNM. Terus tetap apa yang mau dicari gitu. Untuk aku sendiri dari SNM itu nyarinya memang ilmu komunikasi kan. Tempat. Jadi pilihan pertamanya tuh Unpad, ilmu komunikasi, habis itu TV dan film Unpad, habis itu pilihan ketiganya di ilmu komunikasi UNS 11 Maret. Udah deal mendekati pendaftaran SBM, dibatalin. Gak boleh masuk TV dan film. Bingung juga kenapa nggak boleh, padahal udah pengen banget. Setiap ditanya maunya jadi apa sih, mau kerja jadi apa, setiap ditanya pasti bilangnya menjadi sutradara. Hebat kayaknya, bisa nyiptain film, bisa bikin film, bisa nulis naskah. Itu
keren gitu kan. Terus ternyata nggak boleh, ya kita ikutin aja kata orang tua itu lebih baik, bukan langsung tanpa babi bu langsung masukin pilihan pertama itu UI ilmu komunikasi, Unpad ilmu komunikasi, abis itu UNS ilmu komunikasi. Itu udah hopeless banget sih, kayak duh ini sekolah tinggi-tinggi banget, cuman dibalik itu ya optimisnya juga tetap gede, kayak siapa tahu emang jodohnya di UI, masuk UI gitu. Ya kayak gitu aja sih. Terus ya bimbel setiap hari, belajar di rumah pakai buku yang bimbel yang tebel, tau lah nggak sebut merek itu, yang buku sakti itu. Terus belajar bimbel hampir setiap hari. Kalau masih mau nanya terus chat sama kakak bimbelnya, terus benar-benar ditemenin terus bimbel. Udah hari H tuh rasanya kayak blank semua, benar-benar takut, benar-benar panik, keringat dingin, kayak, dan dapet tempatnya tuh yang jauh, benar-benar jauh dari sini, rumah aku di Bekasi, dapetnya di Depok, dengan waktu yang pagi-pagi sekali, nggak bisa banget, Jakarta tuh nggak macet, ngejar naik motor, udah pikiran udah blank, pokoknya udah panik, udah takut banget. Tapi tetap optimis, kayak bisa ngerjain, soalnya maksudnya gampang ya gitu kan. Langsung diskusi sama teman-teman abis istirahat, diskusi kayak, gimana soalnya gampang kan, paket lo gampang nggak gitu. Berhubung aku dapet paket yang gampang, jadi kayak, oh gampang, tapi ternyata hasilnya nihil gitu, kayak gue gak keterima. Ya sakit hati banget sih, kayak bisa ngeliat orang temen yang cerita kayak, gue gak bisa nih yang soal ini, gue gak ini yang gini, ternyata dia keterima gitu. Jadi kayak apa yang salah sama gue gitu, emang gak jodohnya atau gimana, kayak gitu sih pengalamannya. Terus dari segini tebal bukumu yang masih nyangkut sampai sekarang tuh apa? Jadi setiap hari dulu belajar? Nggak setiap hari sih, maksudnya setiap Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tuh udah kayak nggak lah, nggak usah nyentuh buku gitu, pergi aja, jalan-jalan aja, have fun aja gitu. Terus apa yang ada di otak paling... sebelum SPM tuh, apa yang mau pikir? Apakah aku harus dapat, apa aku slow aja? Terus dapat, apalagi di bimbel itu kan ada tryout tuh, terus ngejarin gimana caranya tryout itu bisa keterima, dan 2-3 kali tryout terakhir itu benar-benar keterima di TV dan film Unpad gitu ceritanya, ngikutin rata-ratanya tahun kemarin gitu, itu udah keterima, jadi udah kayak optimis gitu, oh bisa kali, bisa sama kayak sebenarnya. PDKT itu jadian, berarti emang hidupmu kan sering di PHP-in, jadi emang pasti gitu. Nah terus, gitu, kamu PHP-in. Nah, terus ya. Emang setiap hari apa aja les dulu? Seminggu tuh berapa kali les? Mendekati SBM kemungkinan Senin sampai Jumat deh sering les. Udah gitu kan liburan sekolah tuh, udah libur kan sekolah. Jadi makin nggak ada, ya udah les aja gitu loh. Tapi cabut juga sih dari les, salahnya itu suka banget cabut. Jadi ngomongnya les, ternyata sampai tempat les cabut. Jadi pantas nggak lulus. Orang anak les aja suka bolos. Tapi ada satu faktor yang aku meyakini kalau itu salah satu faktor aku tuh nggak lulus SBM tuh karena itu. Jadi nama aku di kakak itu diubah-ubah, jadi dari Bekasi ke Jakarta, ke Bekasi lagi, ke Jakarta lagi. Itu yang membuat namaku tuh ngegantung. Jadi kayak ini bukan warga Bekasi, bukan warga Jakarta. Dan Jakartanya ada 2, warga Cipinang sama warga Pondok Kelapa. Jadi itu alasan mungkin itu apa faktor sebenarnya? Karena itu aku tuh real. kurang enak gitu dengerin alasan gini, kok nggak dapet tuh soalnya gini tuh, aduh. It's real, soalnya gara-gara hal itu juga adek aku nggak dapet sekolah gitu. Tapi adekmu sekolah kan? Adekmu sekolah kan? Sekolah. Oh. Akhirnya dibenerin, cuman yang aku itu nggak dibenerin karena aku sudah dapat pilihan kedua selain kalau nggak keterima SBM udahlah kesini aja gitu. Jadi setelah SBM aku sama sekali nggak ikut mandiri. Awalnya mau ikut mandiri, cuman bisa diceritain perjuangan tesnya tuh dari
pas hari H tes tuh apa aja persiapannya sebelum tes SBM? Belum tes SBM, yang tadinya nggak bisa sarapan. Tadi kan udah ceritain persiapan panjang. Ini aku pengen tahu yang satu hari pas SBM. Dari pagi sebelum berangkat SBM nih. Hmm. Jadi iya itu, aku tuh orangnya nggak bisa sarapan. Udah gara-gara SBM dipaksa sarapan biar otaknya keisi gitu. Dari semalamnya belajar. Sarapan apa ya? Roti kayaknya. Untung sarapan. Kalau nggak sarapan, alasannya nggak lulus gara-gara belum sarapan, kan nggak lucu. Nah. Kurang konsep ya, belum sarapan ya. Gitu kok. Terus? Jadi kayak ya udah pokoknya semalam itu habis belajar, habis itu udah diskusi sama teman-teman juga yang nggak ngerti gimana cara belajarnya cepat. Pokoknya udah diskusi deh semalamnya. Terus itu pagi-pagi berangkat langsung dari Bekasi ke Depok naik motor. Bener-bener takut telat gitu kan. Akhirnya naik motor. Udah nggak ini lagi, soalnya naik motor segitu jauhnya jaraknya dengan kecepatan yang secepat itu gitu. Udah kayak, udah pusing banget. Sepanjang jalan tuh cuma mikirin, bisa nggak ya gue ngerjain tugas, bisa nggak ya gue ngerjain SBM ini, bisa nggak ya gitu. Lulus nggak ya gitu. Terus sampai sana tuh ada kejadian-kejadian yang dramatis gitu nggak? Sampai sana langsung lari ke sini itu. Untungnya pas nyampe sana itu belum mulai sih. Jadi dan untungnya di sana itu aku ada teman barengan dari SMA aku 1 orang. Jadi kayak ya nggak sendiri banget gitu kan. Tapi di sana tuh kayak udah jadi kayak orang bego gitu, nungguin orang, terus celingak-celinguk, terus ditanyain, ini dari kelas, ruangan ini di mana ya? Ini gimana ya? Terus pas aku lihat-lihat sih kayak, wow, banyak banget muka-muka anak-anak pinter, kayak, gue bisa nggak ya gitu. Yang banyak juga yang datang ditunggu orang tuanya, disemangatin dengan gue datang sendiri, mandiri banget. Cuma dianterin sama papa. Terus sampai depan gerbang, pulang sendiri naik KRL. Padahal perjuangan Anda itu sudah epic sebenarnya ya, udah macet, jalan jauh, persiapannya panjang. Coba lulus pasti bagus ceritanya. Tapi karena nggak lulus, jadinya nggak lulus ceritanya. Iya, bayangin aja pulangnya SBM aja tuh kan ramai banget. Grab nggak ada yang mau ngambil untuk ke stasiun. Udah nyampe di stasiun, keretanya penuh. Jadi bener-bener dari Manggarai sampai ke Bekasi sini harus naik Uber waktu itu aku. Karena Gojek dan Grab itu mahal. Uber itu lagi promosi, murah. Ya, perjuangan banget lah itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam tuh baru sampai rumah. Ya, tapi ujung-ujungnya nggak lulus tuh kan kasihan sebenarnya. Padahal persiapannya udah bagus. Bagus sih persiapannya. Ceritanya bagus, tapi nggak tahu tuh persiapanmu yang sebenarnya. Tapi itulah persiapan seorang Audrey menghadapi SBM dari les. Di les, bukunya segini, tapi aku nggak yakin sih, pasti nggak tahu mau apa isi bukunya yang segini. Ya. Tahu dong. Ya, nah, kalau aku tantangmu ngerjain soal SBM yang matematika dasar aja, yakin bisa benar 2. Yakin aku bisa. Kamu pasti benar 2 aku bisa. bilang. Benar 2. Dari 15 soal itu 2 aja dah. Ya, coba deh ceritain pengalaman SBM kamu sebagai orang yang nggak pernah sekolah dan males, bimbel aja males, sekolah aja males, apalagi bimbel kan. Coba cerita. Aku nyari jurusan psikologi dan HI ya HI. Aku carinya psikologi sama HI. Psikologinya aku nyarinya di UGM. Aku yakin nggak terima, pasti nggak keterima. Habis itu HI-nya aku di UNED. Pokoknya aku 3 kan tuh pilih psikologi, ilmu komunikasi aku pilih di UGM 2, habis itu sama HI di UNED. Habis itu aku tes tuh di Jogja. Udah yakinin sama ibuku nih. Pasti lulus nih, Mas. Lulus. Tes atau liburan ke Jogja? Ngapain ke Jogja? SBM. Kan gini, bilang sama ibuku. Kan ini buat
gini juga ya buat info buat teman-teman juga. Kalau lokasi tes